Nah, itu hebatnya zaman itu karena kita bisa bertengkar dengan dia memeriksa kita. Oh, Iya, berdebat dulu. berdebat. Saya pernah terjadi begini. Waktu itu saya akan oleh seorang kapten, akan diwawancara diperiksa oleh seorang kapten. Interogasi. Nah, saya lihat ada mayor, wakil komandan CPM Yogyakarta. Nah, saya bilang sama kaptennya, saya tidak mau diwawancara, diperiksa oleh Anda. Saya ini pemimpin mahasiswa. Saya bilang. Tuh ada mayor. Oh gitu. Oh boleh nawar gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Si mayor itu datang ke saya. Dia orang Palembang, dia di bahasa Palembang. Ngapain? Ya, nah, ini aku ada perlu. Ya udah, dia pergi yang memeriksa saya si kapten itu. Tapi dalam pemeriksaannya kesopanan itu masih terlihat. Itu tahun berapa? Tahun 60? Tahun 70. Tahun 70. Iya, zaman sekarang. Tahun gitu ya? Maksudnya memorialnya atau... Nah, ini yang terbaru jumlah pahlawan nasional Indonesia 237 orang. Oh ya? Iya, 219 laki-laki, 18 perempuan. Dulu malah Jokowi itu minta supaya tiap tahun pahlawan nasional itu cukup satu. Katanya anggap ini sudah terlalu banyak. Iya, ini terlalu banyak. Setidaknya Jokowi seprinsip dengan kau terlalu banyak. Iya. Tapi akhirnya karena desakan dari luar bahwa negeri ini memang banyak pejuangnya, terutama tuntutan dari daerah. Oh, jadi desaknya dari luar ya? Istilah pahlawan nasional itu bagi orang daerah yang merasa keluarganya pejuang atau apa, merasa kehormatannya sangat tinggi. Nah, sebenarnya sejak lama kira-kira tahun 80-an saya sudah mengusulkan supaya orang daerah punya pahlawannya sendiri juga. Jadi ada pahlawan daerah yang diberikan penghargaan oleh gubernur. Iya. Nah, saya pengennya gitu dah. Tapi orang daerahnya menolak karena harganya lebih rendah anggapannya. Saya bilang nggak ada yang rendah dan nggak ada yang tinggi. Sama-sama pejuang kan. Iya. Tapi ya image orang itu kan beda-beda. Kalau kata rasional itu dianggap sedemikian rupa, padahal saya sih nganggapnya biasa aja. Jadi pejuangnya emang sedang berjuang, nah keturunannya pengen dapat hasilnya. Iya. Kayak Sultan Hamid itu ya? Ya Sultan Hamid itu saya tolak karena saya nganggap Dia pengkhianat. Iya. Yang minta itu Habib itu ya? Sultan Hamid yang Aceh itu. Al-Qadri. Habib Al-Qadri. Kalimantan, Pontianak. Pontianak. Ya antara lain Habib itu yang pernah yang di Omairama saya katakan dia pengkhianat karena pada tahun 47 sebagai ajudan dari Wilhelmina pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal. Waktu itu belum ada brigjen. Jadi kolonel langsung menjadi mayor jenderal. Dan ada fotonya yang kirim itu keluarganya ketika bahan-bahan dikirimkan untuk menjadi calon pahlawan nasional. Begitu saya lihat itu langsung saya bilang saya tolak. Di saat lagi agresi itu ya? Iya kan lagi. Ya kita lagi digebukin, dibunuh oleh Belanda, masa kita kasih pahlawan pada orang yang melakukan hal yang sama? Iya. Oh iya. Itu
Kenil kan ya? Kenil. Kenil. Ya, pangkatnya mayor jenderal. Dia yang ngumpulin pasukan-pasukan untuk menolak kemerdekaan di Kalimantan. Nanti kita bahas jadiin konten selesai. Karena yang kayak gitu-gitu nggak diajarin di sekolah sih. Itu bener sih. Iya, saya tuh. Tapi sikap kita yang dalam tanda kutip terlalu jujur itu bikin kita dimusuhin banyak orang. Oh iya, Iya. iya. Saya pernah ada guru satu sekolah yang ngeboikot saya tuh alasannya ya itu. Jadi membicarakan fakta tuh menjadi menyakitkan di sini tuh. Selain dari atasnya, dari bawahnya juga banyak yang. Saya selama kerja di Departemen Pendidikan tuh kayak apa? Saya sering digebukin. Ya, nggak dikasih apa-apa saya. Saya seharusnya bisa dapat rumah, tapi saya nggak dikasih. Rumah dinas. Iya. Harusnya dikasih mobil, nggak dikasih dulu. Tapi saya nggak pernah nuntut. Saya bilang ya, saya kan bisa. Saya sudah punya rumah ini, ngapain lagi? Iya. Ya ini karakteristik orang jujur. Kalau orang yang nggak jujur tuh rumahnya bagus, bagus mewah bertumpuk-tumpuk di tempat elit. Bukan pondok gede, pondok indah. Iya, yang ada satpamnya di depannya tuh. Tapi saya kira bakalan seperti itu loh. Jadi pasti mah rumahnya besar. Bukunya ternyata yang banyak. Bukunya ternyata. Tadi statement nempel banget di otakku bahwa untuk jujur itu perlu keberanian. Padahal jujur doang. Asli kita dihajar jujur itu. Apalagi sekarang masa sosmed ini ya, Mas ya. Iya. Sosmed tuh kadang capek kita kalau nanggepin semuanya tuh capek. Tapi pernah ada teror nggak, Mas? Wah, sering. Alhamdulillah itu. Sering. Bahkan jadi kayak saya nggak ngapa-ngapain, hanya megang HP, bahkan nggak buka sosmed, nggak apa, capek. Ada nelpon terus ke WhatsApp, kadang nggak saya buka tapi kan terlihat di atas layar. Aduh, saya capek 3 hari. Saya sempat bilang saya capek banget malah nggak ngapa-ngapain ini. Itu. Padahal jujur ya. Yang Habib itu kan jarang semuanya ke saya. Satu lawan banyak. Itu pas 1 tahun Pak terornya itu Pak. Iya. Terus-terusan jadi bikin video menjelekin saya. Oh, yang sekolah Islam, sekolah Kristen itu ya? Iya, kalau itu dulu. Beda lagi. Tapi itu juga kadang-kadang diulang lagi gitu untuk dijelekin, untuk direaksi sepihak gitu. Padahal kita juga bahas tuh yang apa? Nah, tapi mungkin beda ini ya. Ya mungkin karena emang secara grafik YouTube kakek tuh rata-rata 30, 40 sampai ke 60 tuh ada. Tapi 18 sampai 30-an tuh jarang. Oh. Jadi kayak komen-komennya kayak kita bahas feodalisme NU, rata-rata tuh pada setuju walaupun ada aja yang enggak gitu. Nah, bedanya karena Prof itu udah dikenal orangnya duluan baru bikin konten. Jadi ketika beliau berstatement udah tahu bahwa dia punya keilmuan. Sedangkan Guru Gembul kan dari awalnya bukan siapa-siapa, tiba-tiba jadi kritikus. Siapa sih jadi kritikus, gak dikritik? Sebagai seorang kritikus sosial sih ya guys, kritikus sosial dan semuanya dibabat, jadi semuanya yang tersinggung jadi banyak tuh berakhir. Iya, orang ngeliatnya tuh mukanya gitu, bukan pendapatnya gitu. Iya, betul. Iya. Memang. Padahal kalau ajaran Nabi kan mengatakan sebaliknya kan. Lihat apa yang dikatakan, bukan lihat siapa yang dikatakan. Jangan melihat orangnya tapi dengarkan apa yang dikatakan. Iya. Ini kita berangkat. Kemudian kita nanti follow up. Saya akan pasti ngabarin soal itu. Soalnya sayang aja. Iya.